warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum ya Abdullah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikairin. Syukran. Al-an saya nadrus nata'alam al-lughah al-arabiyyah al-mufradat haula fasl atau al-mufradat allati fil fasli. Kita akan belajar tentang vocab atau mufradat, kosakata yang ada di dalam kelas. Baik itu yang menyangkut asma, apa asma? Isim, naon, benda, ataupun juga af'al, fi'il, yaitu kata kerja. Karena yang namanya belajar bahasa, baik itu bahasa Arab atau bahasa yang lain, minimal lah yang setiap hari kita temui ini harus kita tahu. Maka ketika saya tanya apa yang ada di sekitar itu, kamu sudah tahu belum? Sudah mengenal belum? Kalau mengenal dengan bahasamu, bahasa Indonesia, mungkin kamu sudah tahu, kenal. Tapi ketika saya suruh mentranslate ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, pasti kamu masih blank. Contoh, kamu setiap hari atau setiap hari baik di kelas di rumah kan mesti ini kan gak asing namanya apa? Tapi ketika tanya bahasa Arabnya pasti apa ya? Contoh ini namanya apa? Garis. Mungkin ini sangat tidak asing. Ini bahasa Arabnya? Bis. Kalau untuk bahasa Inggrisnya? Banyak sekali. Nah ini harus kita kuasai. Artinya dikuasai itu di luar kepala kita harus bisa ya, bisa menjadikan beban. Caranya bagaimana? Belajar bahasa Arab itu harus berani mengungkapkan, tidak takut salah, mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang. Mungkin nanti pakai kalian bisa salah satu metode itu kalian simpan di dalam file. Sekarang kan dunia teknologi kan pakai semua, saya kira mempunyai hak diputar. Di waktu kalian mungkin nggak bisa tidur, sulit tidur, diputar. Mungkin pas mandi sambil diputar, sambil latihan, nanti tak ajari. Nah, untuk tahap awal coba kita mencoba melafalkan bersama-sama. Nanti saya bacakan, tirukan ya. Meskipun ini di bahasa Arab, kita semangatnya untuk belajar bahasa Inggris sekalian ya. Oke ya. Tirukan saya ini tentang af'al, kata kerja yang sudah kalian deteksi dari kelompok berapa tadi Mas? Kelompok putra ya, untuk menginventaris 10 kata benda dan 10 kata kerja yang ada di dalam kelas atau sering dipakai di dalam kelas. Dari fi'il dulu, tirukan ya. 1. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama yata'allamu. Belajar. Study. Qara'a yaqra'u. Membaca. Read. Yang keras. Kataba yaktubu. Menulis. Write. Nanti kalau bahasa Inggrisnya agak atau salah kurang benar ya benarkan, karena saya bukan guru bahasa Inggris, hanya semangatnya saja ya. Sekarang belajar ya. Nah, seperti ini hurufnya pendek-pendek, bacanya ya harus pendek-pendek. Kataba tidak boleh kataba. Itu berarti matnya tidak pas, tajwid atau ilmu bacanya. Seperti ini, qara'a yaqra'u, enggak boleh qara'a. Lanjut, rasama yarsum. Menggambar. Draw. Betul draw? Kanasa yaknusu. Menyapu. Sweep. Akala yakul. Minum. Drink. Oh,
makan ya. Pak Biru ya. Dulani. Akala yakulu. Makan. Eat. Saraba yasrabu. Ayo. Minum. Drink. Nada yunadi. Memanggil. Apa? Bisa. Call. Ayo. Daraba yadrabu. Memukul. Hit. Nama yanamu. Tidur. Sleep. Itu adalah kata kerja yang sering dipakai di dalam kelas. Nanti masih banyak lagi kelompok lain mengidentifikasi. Kalau yang sama Pak, yang sama nanti kita simpen sehingga nanti kita cari yang beda dan nanti jadikan kamus kelas. Kita identifikasi sampai baju, celana, apa saja yang kelihatan, tank sliver atau kelihatan di dalam kelas. Nah nanti caranya biar kamu mudah seperti ini. Kalau sudah jadi file, kamu buat rekaman, misalkan ya ta'allama ya ta'allamu. Dikasih jeda belajar, study. Kalau kamu berlatih ta'allama ya ta'allamu, minum, belajar, berarti salah. Saya kira nanti diulang-ulang itu akan efektif. Ya. Oke, nanti kita lanjut yang isim atau benda. Oke, untuk kelas 11 H ya. Mari kita belajar bersama-sama melafalkan kalimat bahasa Arab tentang isim dan fiil ya. Sudah siap? Siap ya, saya hitung ya. Wahid, isnan, salasah. Ayo. Belajar, study, qara'a yaqra'u, membaca, read, kataba yaktubu, menulis, write, rasama yarsumu, menggambar, draw, kanasa yaknusu, menyapu, sweep, akala yakulu, makan, eat, saraba yasrobu. Inilah mereka semangat untuk belajar kebahasaan, mengungkapkan kosakata bahasa Arab, juga bahasa Inggris ya, yang ada di dalam kelas untuk menjadi kebiasaan biar nanti bisa hafal dengan sendirinya. Itu terus semangat. Kita sekarang channel sebelum meliput kegiatan anak-anak ya, untuk belajar berbahasa Arab dengan mudah, menguasai benda-benda yang ada di sekitar, yang ada di dalam kelas ya. Oke, luar biasa, tepuk tangannya ya buat sekolah ya. Inilah ya cara kita awal ya belajar untuk al-lughah al-arabiyah, sekaligus kita ya semangat untuk belajar bahasa yang lain ya, tujuannya biar mudah, harus kita kuasai benda-benda yang setiap hari kita temui yang ada di sekitar kita, biar memudahkan ya nanti tanpa beban ya. Terus semangat, nanti kita latih continue dengan harapan tidak lama kita akan bisa menguasai secara keseluruhan. Oke, tetap semangat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe Res Arab Channel Gus Jemblung. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok mana? Kelompok ya? Pak, ini ya, sini. Sini. Macam Bu. Hasilnya
Sudah tadi ya? Sudah tadi? Nah, keliling yang cowok tadi. Ini Mas siapa namanya? Chandra. Aina taskunu. Min aina anta? Dari mana kamu? Min? Di sana mana rumahnya? Min jarak, min Korea jarak. Korea itu desa ya, min Korea jarak. Wa anta mas, man ismuka? Ismi? Rian. Min aina anta? Beduk. Beduk, village beduk. Mas muka ya ahli. What's your name? Apa itu artinya apa? Mohon maaf, terima kasih. Anda? Faiz. Mana Faiz? Faizun. Nama itu harus tahu artinya apa? Faiz. Kata orang tua artinya apa? Kan bahasa Arab. Gak tahu? Jangan tahu nama Faiz artinya apa? Faiz itu orang yang bejo yang berhitung ya. Faizun. Harus tahu ya. Ini, ya tadi ya. Nah, ini ngomong sama ini ke depan, oke ya. Jadi kita akses semua benda-benda kata kerja yang ada di luar harus kita kuasai total. Tapi tanpa beban, kalian dengan gurunya itu jangan takut. Maka saya tekankan jangan takut salah. Salah pun malah saya senang karena berarti kamu ada usaha. Tapi kalau kamu sudah awal takut, nggak akan bisa itu ya. Ungkapkan keberanian mengungkapkan mencari ya. Pasti nanti kalau ada kesalahan kita benarkan, kita cari yang benar. Dibuka di kamus, di Google. Kalaupun saya pun salah ya juga nanti ya dibenarkan karena ya yang namanya manusia itu tidak mungkin sempurna, pasti betul ya. Kadang-kadang juga ada salahnya. Ya. Itu saja, mudah-mudahan semangat dalam belajar bahasa, karena bahasa itu adalah sarana alat untuk komunikasi, ta'aruf, saling kenal mengenal. Itu saja. Terima kasih ya. Nah, ada isim, ada fi'il, ada kata kerja, qara'a membaca, sami ayasma'u mendengar, kata bayatubu menulis, jala saya jelisu duduk, sami ayasma'u mendengar, dan lain sebagainya. Itu nanti buat perangkat ketika kita berlatih membuat kalimat. Ini kelas 11 J. PA nya siapa? Ikutin ya, pembina tatib harus tertib ya. Maka kalian harus kunci sukses itu harus disiplin dan tertib. Itu saja ya. Yang penting berusaha maksimal. Masalah nanti hasilnya itu pasti tidak sama. Yang penting ada usaha. Apapun pelajarannya ya, sesulit apapun, entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, kalau kita mau berupaya bijidin wa nasatin dengan sungguh-sungguh dan ketekunan ya insya Allah pasti ada perubahannya. Jadi saya menuntutnya itu tidak lebih ya, tidak terlalu yang lebih, yang penting kamu mau berusaha ya. Nanti akan saya hargai dari usahamu. La taqaf anil khotob. Assalamualaikum Budar. Ini PA kelas berapa Budar? Kelas 11. Ha, ini PA-nya ya, Budarwati. Semangat, terima kasih anak-anak, semangat. Bahasa apa? Bahasa ibu ya. Kenapa dikatakan bahasa ibu? Karena anak itu menirukan apa yang diucapkan oleh orang tua kita, diantaranya ibu yang sering bercengkrama dengan putra putrinya. Contoh, maem, enak, maem. Ini apa? Tempe, tahu. Akhirnya berulang-ulang ngucap neokeda sampai jelas. Ya dong. Ketika anak itu tahu bahwa yang dinamakan oleh orang tua jenis ini dan namanya itu tahu, tempe, pasti ketika dia tahu wujud seperti itu ditanya pasti bisa aja. Misalkan, Bu,
Bu, won tempe bu, tuan tempe. Bawain permen, bawain tahu sih om. Karena sudah kan. Akhirnya kan ketika kamu tahu sering dipakai, diulang-ulang, bahasa itu kan mengulang-ulang, berkontinu ya. Kira-kira lupa gak? Lupa tidak? Nah, tidak selagi pikiran kita tidak terganggu atau istilahnya error, ya selamanya kamu dimanapun, oh ini tempe, oh ini tahu, ini geprek, oh ini minum, nah, itulah bahasa. Nah ini yang sangat ironisnya, kita setiap hari masuk kelas, ngarepe ada meja, kita pakai baju, pakai kacamata, pakai kerudung, pakai jam, pakai HP. Ketika ditanya, ma makna HP, lalu Arabia, tahu bahasa Arabnya HP? Nggak tahu, jujur ya. Bahasa Arabnya meja? Bingung. Sing tahu pasti rata-rata kursiun. Terus jenenge podo kursi ya kena kursiun. Masa HP HP-un. Ya, mungkin ya. Tas. Bahasa Arabnya tas apa? Nah, inilah ya. Ini contoh. Padahal setiap hari kita apa? Oke. Bed, padotun, tas. Minum. Terus sepatu, baju. Lampu, bahasa Arabnya lampu. Misbahun. Lem. Inilah nanti ini kita ingin mencoba kenapa penguasaan bahasa itu kok hanya tuntutannya murung-murung guru ini orang bisa lebih karena keterpaksaan tidak membuat bahasa itu menjadi enjoy. Maka saya harapkan anggaplah ini semuanya itu nanti kita mau pergi ke luar negeri ya sebagai TKI atau TKW di karantina untuk belajar bahasa. Harus berani apa Pak? Belajar bahasa itu syaratnya harus berani salah. Jangan berani benar. Kalau kamu berani benar akhirnya mengucapkan sesuatu tidak benar kamu takut. Tapi kalau berani salah saja tidak masalah, apalagi betul. Punya saja keberanian mengungkapkan rokma annahu khotok, rokma annahu meskipun itu salah, itu kuncinya. Sehingga nanti ya harus kamu aktif bicara ya, jangan takut sama. Seperti kamu tahu turis orang mancanegara bagaimana dia sangat giat belajar bahasa Indonesia. Ya, ketika kamu nanti ada kegiatan apa? Tadi ada turis tuh ngomong kan belepotan ya. Ada saya mau makan nasi pecel, saya mau pecel makan nasi ya. Diulang-ulang tuh. Tapi yang mendengarkan orang di Indonesia paham tidak? Paham maksudnya saya ingin makan nasi pecel. Nah, saya akan menggunakan sama dengan bahasa Arab. Nanti ketika kamu punya kosakata, mufradat, setiap hari yang kamu lihat, kamu pakai, diawali dari yang ada di dalam kelas ini. Saya apal, bedino ketemu meja, ketemu tas, dinding, sepatu, jam, di luar kepala ini hafal tanpa ketika kita nanti merangkai, bicara struktur kalimat, baik tahu sorongnya, dan Indo dan lain sebagainya itu gampang nyambung itu ya harapannya nanti seperti itu ya ditulis ya di penulisan ditambah nanti saya cek bagaimana menulis dalam bahasa Arab itu secara huruf hijaiyah menulis wawunya, roknya, faknya, kofnya, cara menggandeng yang berlubang harus berlubang. Ini awal ya kita mempelajari bahasa Arab sambil nanti kita mengidentifikasi isim-isim, fiil-fiil yang dimulai dari yang ada di dalam kelas juga kata kerja yang ada di dalam kelas. Tujuannya apa? Setiap hari ketemu biar nanti terserap tidak menjadikan beban hafal
sambil nanti mempelajari materi-materi yang di kelas 11. Nah, setelah itu kita nanti berlatih juga pembuatan kalimat-kalimat sederhana. Jika harapan saya saya balik kamu ketemu kursi tahu kursiun, ketemu meja tahu maktabun, ketemu HP, tempat minum, lantai, jam, dinding, televisi, internet, ini sudah tidak asing. Sehingga punya keberanian meskipun salah mengungkapkan, nanti pasti ada yang membetulkan. Terus berlatih kontinu dengan partner, apalagi sekarang ada era digital ini, IT bisa direkam ya, lewat file ya, diputar sambil tidur, sambil mungkin ngobrol ya, nanti akan berlatih produk, kalimat dan lain sebagainya. Itu nanti memudahkannya kita. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kalian semangat dan nanti sukses ya. Itu saja ya. Waduh, ini sudah habis dari kantin ya? Iya. Habis olahraga? Iya. Sehat. Kalau belajar ya jangan lupa makan yang banyak. Tetap semangat ya. Jadi jangan lupa bahagia makan di kantin mana ini? Sehat Halalan Thaibah Man 1 Kota Kediri. Coba yelnya yang keras. Pesona Man 1 Kota Kediri. Prestasi vokasi religi. Mantap ya, sukses selalu ya. Oke, belajar semangat, jangan lupa makan jajan di kantin. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe Res Ara Channel Gus Jemblung. Oke pemirsa Res Ara Channel Gus Jemblung dimanapun berada, jangan lupa share, like, comment, and subscribe Gus Jemblung. Oke, terima kasih.